Salam God Lovers. Kadang banyak yang terjadi di sekitar kita yang kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun, memelihara, bahkan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Mari pagi ini bawa hidupmu, bawa hatimu, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ini doaku. Shalom, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Saat ini kita akan belajar untuk memahami betapa pentingnya memiliki hikmat. Orang pandai belum tentu berhikmat, orang sehat belum tentu berhikmat, gelar profesor pun belum tentu memiliki hikmat yang maksimal. Tetapi
hikmat ini bukan semata-mata didapat dari sekolah, bukan semata-mata pengertian wisdom atau kebijaksanaan, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan adalah hikmat yang melampaui semua itu. Itu sebabnya untuk kita memiliki hikmat, syaratnya adalah kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan pengertian takut akan Tuhan itu sendiri adalah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Dan arti takut akan Tuhan yang lain juga adalah dalam Amsal 14 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan Amsal 15 ayat 33 juga mengatakan tentang takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sedangkan isi hikmat itu sendiri, saudara, kepandaian ada di dalam hikmat itu. Kecerdasan, pengertian, kebenaran, kebijaksanaan, nasihat, pertimbangan, kekayaan, kehormatan, harta yang tetap, dan keadilan. Itulah isi daripada hikmat. Jadi hikmat bukan semata-mata pengertian, bukan semata-mata juga pengetahuan, tapi justru semua itu ada di dalam hikmat. Hikmat berada di tempat-tempat yang tinggi. Di gereja, ada di pemberitaan-pemberitaan, di kerajaan-kerajaan, ya itu ada hikmat. Di persidangan, itu ada hikmat. Di mana-mana tempat, semua ada hikmat. Di tempat-tempat tinggi, artinya tempat-tempat yang bisa didengar dan dilihat. Dan yang kedua, hikmat itu juga ada di persimpangan-persimpangan jalan. Ya, di persimpangan jalan mungkin ketika saudara ada di persimpangan gak tahu ambil keputusan apa yang mau diambil. Nah di situ bagi kita yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan berikan hikmat seketika sehingga kita mengambil satu keputusan untuk mengambil satu jalan di antara persimpangan itu. Lalu hikmat itu juga terdapat di samping pintu-pintu gerbang. Apa artinya? Ketika kita mau memasuki apa yang akan kita bangun, apa yang kita masuki, apakah rumah tangga, pekerjaan, sekolah, perlu dibutuhkan hikmat. Tanpa hikmat kita salah memilih, bisa salah pilih jodoh, ya, bisa salah membangun, bisa salah pilih sekolah, bisa salah pilih bekerja. Tapi dengan hikmat Tuhan, kita akan dipersiapkan untuk memasuki gerbang. Gerbang apa? Ya, gerbang akan kita masuki. Di situ apa? Sekolah, pekerjaan, rumah tangga, kehidupan, dan lain-lain. Lalu di mana hikmat itu? Hikmat itu juga ada di depan kota. Apa artinya depan kota? Ya di mana kita mau hidup di kota itu. Kita harus berhikmat. Karena apa? Tanpa hikmat mana mungkin. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu, tempat di mana kita tinggal. Nah, kita tidak sembarang membangun kesejahteraan. Kesejahteraan tidak semata-mata kita bangun dengan materi. Tapi dengan firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan, maka kita bisa membangun kota. Dan di mana-mana ada hikmat. Di ladang, di kota, pada waktu tidur, pada waktu bekerja, semua aktivitas di situ dibutuhkan hikmat. Tanpa hikmat kita akan salah memilih, kita akan salah jalan. Lalu bagi siapa saja hikmat itu diberikan? Hikmat itu diberikan tentunya bagi para pria. Orang yang takut akan Tuhan, ya itu syarat menjadi kepala rumah tangga harus takut akan Tuhan. Nah di situ perlu hikmat. Bagi anak-anak, kenapa hikmat penting? Karena hikmat berisi pengajaran, ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan lain-lain. Dan juga bagi orang yang tak berpengalaman, itu sangat membutuhkan hikmat. Saya juga dulu tidak berpengalaman, sekarang juga masih kurang pengalaman. Itu sebabnya setiap saat kita membutuhkan hikmat. Hikmat itu akan memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengambil jalan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu hanya ada pada orang yang takut akan Tuhan. Bagi siapa lagi? Bagi orang bebal, orang bodoh. Orang bodoh itu artinya dia terlalu kekeh atau terlalu kuat pada prinsipnya yang belum tentu benar, yang tidak mau diajak maju, itu bodoh. Ya, orang yang terlalu bangga dengan kepandaiannya, tidak mau takut akan Tuhan, itu bodoh, itu perlu hikmat. Jadi bagi orang yang bebal. Bagi raja penting hikmat, karena raja banyak memberikan keputusan-keputusan untuk kesejahteraan negaranya. Dia perlu hikmat. Bagi para pembesar penting, para menteri, para pemimpin kantor dan segala macam, tanpa hikmat mereka akan salah memberikan kebijakan. Demikian juga para bangsawan.
Para bangsawan perlu hikmat supaya hidup mereka tetap terhormat, hidup mereka juga menjadi berkat, dan mereka juga tidak salah mengambil kebijakan. Bahkan bagi para hakim, tanpa hikmat hakim akan memberikan keputusan yang salah. Pasti. Itu sebabnya para hakim wajib hukumnya takut akan Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat untuk memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan kadar kesalahan orang yang diadili. Lalu mengapa harus berhikmat? Karena hikmat itu lebih berharga daripada apa yang kita miliki. Kita punya emas, punya harta, punya kekayaan, perak, apapun di dunia itu semua sia-sia tanpa hikmat. Karena hikmat lebih berharga daripada emas pilihan, harta kekayaan, perak, dan dari apapun. Lalu yang kedua, hikmat merupakan kekayaan dan kehormatan. Dengan memiliki hikmat akan memperpanjang umur kita. Amsal 3 ayat 16-17 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi dengan berhikmat, pasti kita umur panjang. Karena kita tahu bagaimana mengelola hidup dengan hikmat Tuhan. Lalu kekayaan dan kehormatan pasti ada di tangan kiri kita. Kenapa? Banyak orang kaya tidak terhormat, tetapi Tuhan memberikan kekayaan kepada kita disertai dengan kehormatan. Bahkan hidup kita pasti akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan segala jalan yang kita tempuh berdasarkan hikmat akan membawa kita kepada sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dengan kami hidup takut akan Tuhan, itu berarti kami hidup di dalam kebenaran. Hidup membenci kejahatan. Dan kami yakin ketika kami hidup benar, Allah di pihak kami. Dan pasti ketika Allah ada di pihak kami, Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kami untuk kami boleh memberitakan kebenaran kepada orang-orang sekeliling kami dan hidup kami menjadi berdampak. Dan melalui hikmat kami diperkaya dengan berbagai macam pengetahuan, kecerdasan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan lain-lain yang indah-indah ya Bapa. Dan kami sungguh berbahagia. Kami sebagai anak-anak-Mu Engkau pilih untuk menjadi orang yang berhikmat. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ada di pintu-pintu gerbang, yang mereka ada keraguan-keraguan untuk membangun apa, memasuki apa, ada di persimpangan, sulit mengambil keputusan ya Bapa. Bahkan mereka yang ada di tempat tinggi, memiliki kekuasaan yang baik, pejabat ya Bapa, dan mereka ada di lembah-lembah, di tempat yang rendah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka dikuasai oleh hikmat Allah, sehingga mereka dapat menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memberikan keputusan yang benar, kebijakan yang benar yang akan menjadi berkat bukan hanya bagi mereka, bagi sesama mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin hikmat-Mu pada saat ini juga telah Tuhan karuniakan dan turunkan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan hikmat Tuhan hidup kami penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati melalui firman Tuhan ini, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.